Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Nadira Rahma, Indah Syafira Cewardani, Isda Jayanti, ingin menjelaskan tentang materi tentang pasar finansial. Materi pertama yaitu pengukuran dan perilaku tingkat bunga. Terdapat dua penjelasan teori mengenai proses penentuan atau pengukuran suku bunga, yaitu real theory dan the monetary theory atau liquidity preference theory. Teori pertama dikembangkan oleh kelompok ekonomi klasik pada abad 19 dan sekarang sering juga disebut loanable funds theory. Menurut teori tersebut, tingkat suku bunga real atau suku bunga yang telah dikoreksi dengan laju inflasi ditentukan oleh interaksi antara supply tabungan yang tersedia untuk dipinjamkan dan permintaan terhadap dana tersebut untuk diinvestasikan. Dan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi atau loanable fund. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seorang ingin melakukan investasi atau menabung. Pengertian dari suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang. Dengan demikian, bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu di dalam kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isda Jayanti, NPM 1951020341 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang resiko dan term struktur tingkat bunga. Term structure of interest rate menerangkan adanya variasi pendapatan surat-surat berharga yang memiliki risiko, likuiditas, dan karakteristik biaya informasi yang serupa tetapi memiliki maturity yang berbeda. Analisis pasar menggunakan pendapatan sampai jatuh tempo. Instrumen bebas risiko sebagai fungsi jangka waktu untuk mendapatkan informasi ekspektasi investor tentang kondisi pasar modal mendatang. Instrumen bebas risiko seperti obligasi pemerintah digunakan untuk keperluan ini karena struktur risikonya dianggap konstan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Rahma Fajriah sebagai pemateri terakhir, yaitu di sini saya akan membahas pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau capital market, didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun Bursa Efek Indonesia yang mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pasar modal menjadi sarana pendanaan dan bagi perusahaan atau pemerintah. Dana yang dimaksud berasal dari penjualan berbagai instrumen keuangan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi dan yang kedua ada fungsi keuangan. Kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan ada dua jenis pasar yang dibagi berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama ada pasar perdana dan yang kedua ada pasar sekunder. Kemudian ada instrumen yang diperdagangkan, yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange traded fund atau ETV, yang kelima ada derivatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.